warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sini Mita Yuningsi. Kali ini aku bakal jelasin tentang ilmu, iman, dan amal dalam pilar kehidupan. Oke, aku bakal jelasin. Islam sebagai agama yang tidak hanya memuat seperangkat konsep-konsep atau ide ilmu, tetapi juga memuat seperangkat amal praktek dalam kehidupan, nilai dalam kehidupan yang dianut oleh masyarakatnya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Islam mencakup segala hal yang ada di dalam dunia ini, segalanya telah tercatat dalam Al-Quran. Oke, kita lanjut. Iman, apa itu iman? Pengertian dari iman. Iman adalah dikatakan dengan lisan, keyakinan sepenuh hati, dan ditampakkan dengan perbuatan. Itulah iman. Keimanan adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seluruh umat Islam. Seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepadanya sesuai dengan firman Allah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka pada hari kiamat, sesungguhnya orang itu telah sesat dan sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dari ayat tadi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa mengimani adanya Allah, mengimani adanya Rasul dan kitab-kitab Allah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdasar, yang artinya dalam bahasa Inggris atau sering disebut science, yang artinya ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode, dan tentunya juga dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala alam tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu sendiri adalah sebuah ilmu pengetahuan, sebuah metode yang dapat digunakan untuk memecahkan gejala alam atau apapun itu yang ada di dalam dunia ini. Jadi ilmu itu sebuah metode yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita di dunia ini agar lebih bermanfaat lagi, seperti itu. Kita lanjut pengertian amal. Amal dalam bahasa Arab berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan soleh berarti baik. Berarti kalau amal soleh itu sebuah tindakan dan perbuatan yang baik gitu menurutnya. Lalu dapat kita simpulkan tadi bahwa penjelasannya iman itu artinya percaya. Kalau ilmu itu berarti memperoleh sesuatu metode yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan amal sendiri berarti perbuatan. Oke, iman sendiri ada 3. Iman taklidi, yang kedua iman tahqiqi, yang ketiga adalah iman istidlali. Oke, kita akan jelasin satu-satu. Iman taklidi sendiri adalah mempercayai keesaan Allah gitu, bahwa percaya bahwa Allah itu satu, itu iman taklidi. Yang kedua itu iman takiki, adalah kemantapan hati pada keesaan Allah. Jadi kalau yang pertama tadi kita percaya bahwa yang menciptakan bumi, langit, dan beserta isinya itu hanya Allah, dan Allah itu hanya satu, tidak diperanakan ataupun dia tidak dilahirkan atau tidak melahirkan lagi, seperti itu. Lalu kalau yang kedua tadi mempercayai dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga iman istidlali, yaitu iman yang disertai bukti, makhluk yang ada membuktikan penciptaan. Berarti kalau kita lihat misalnya ada bumi, langit, bulan, itu semuanya ciptaan Allah, kita percaya dengan sepenuh hati, seperti itu. Lalu dalam Islam sendiri ada rukun iman. Ya, rukun iman itu ada 5. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada Rasul,
Yang keempat, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Tentunya sejak kita sekolah dasar juga kita sudah tahu akan hal itu. Tapi dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita masih harus belajar lagi agar kita lebih mengerti bagaimana sih sebenarnya pengaplikasian iman yang sebenarnya dalam kehidupan kita gitu. Mengimani dan percaya sepenuh hati bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Yang kedua, kita percaya bahwa malaikat Allah itu ada dimanapun dan dia akan selalu seperti malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal baik dan buruk kita gitu. Percaya kepada Rasul Allah itu juga sangat penting, karena Rasul Allah itu kita percaya bahwa mereka ada gitu dan banyak gitu kan. Dan Rasul yang paling harus kita imani itu adalah Rasul Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Lalu kita percaya pada hari akhir, dimana bahwa segala sesuatu di bumi ini yang sudah dimulai pasti akan berakhir gitu. Bahwa kita percaya bahwa suatu saat nanti bahwa bumi ini akan hancur gitu, dan semuanya akan berakhir begitu saja gitu di hari kiamat kelak gitu. Lalu kita harus percaya pada qada dan qadar, dimana kita harus percaya atas ketetapan Allah bahwa setiap harinya itu Allah memberikan kita dua jalan, dua pilihan, baik itu baik maupun itu buruk gitu. Jadi tinggal kita aja yang memilih, kita mau ke jalan yang baik atau kita mau jadi orang yang buruk, senantiasa yang merugi setiap harinya. Bahkan ada filsafat mengatakan atau sekedar pepatah mengatakan mohon maaf, maksud saya ada di sini mengatakan, barang siapa yang lebih baik dari hari ini itu termasuk orang yang beruntung. Barang siapa orang yang biasa saja pada hari ini daripada hari kemarin itu orang yang merugi. Bahkan bila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin itu adalah orang yang sangat-sangat amat merugi. Oke, kita kembali lagi ke topik pembicaraan. Dasar hukum keyakinan iman itu dalam Al-Quran, yang artinya, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, dan kitab yang diberikan kepada Musa alaihissalam serta Isa, serta kitab yang diberikan kepada nabi-nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Itu adalah perintah dari surat Al-Baqarah ayat 136. Di sini dikatakan bahwa kita harus mengimani setiap kitab yang turun kepada Rasul. Karena kenapa kita lebih ke Al-Quran? Karena Al-Quran itu sebagai kitab penutup atau kitab penyempurna, di mana yang di kitab-kitab sebelumnya belum ada gitu, belum dijelaskan, tapi di Al-Quran sudah lengkap, baik itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oke, kita lanjut. Jadi berdasarkan penjabaran yang telah saya sampaikan tadi, bahwa keimanan manusia telah Allah tuliskan dalam Al-Quran dan telah disebutkan pula dalam As-Sunnah gitu. Tingkat keimanan seseorang berbeda-beda, namun tidak menutup kemungkinan bahwa keimanan seseorang dapat berubah menjadi lebih baik melalui beberapa tingkat, mulai dari dasar tingkatan yang lebih tinggi. Namun karena keimanan seseorang itu dari hati, kadang iman itu dapat naik turun apabila masing-masing kita dapat istiqomah, insya Allah kita beriman akan tetap terjaga. Jadi seperti itu penjelasannya, bahwa keimanan kita itu bisa naik bisa turun, itu tergantung kita juga gitu. Jadi kita harus senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki tingkah laku agar keimanan kita itu kembali lagi seperti atau lebih baik lagi, makin hari makin baik. Itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi di sini dapat saya jelaskan bahwa hubungan antara iman, ilmu, amal dalam pilar kehidupan itu sangatlah penting, teman-teman sekalian, bahwa ilmu, iman, dan amal itu harus saling berhubungan gitu, atau saling kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena sangatlah merugi bila orang yang sangat berilmu tapi tidak beriman. Begitu juga orang yang memiliki ilmu dan iman tapi dia tidak mengamalkannya, itu juga sangat merugi. Jadi kita harus seimbang antara ketiganya, kita harus berjalan seiringan bersama agar kita dapat mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.